Jadi saya lihat Ya, itu. Papua ini dari tahun 2001 ya, 2001 kalau nggak salah itu kan otonomi daerah sudah. Tadi kan Bro bilang 25 tahun baru kita rasakan. Ya kita lihat. 2021, 2023 udah 22 tahun. Tapi kok masih Apa ini? Makanya lihat lagi. ada yang salah mungkin. Ada enggak perencanaan untuk itu? Tidak bisa kita tiba hari tiba akal. Tiba-tiba. Ada enggak perencanaannya untuk pembangunan manusia Papua ini apa aja? Sekolah 1 tahun berapa? Ini berapa? Ya. Untuk oma-oma yang di pinggir jalan itu apa yang dilakukan? Bagaimana kalau mereka mau berdagang? Bagaimana kalau mereka di situ? Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini ada enggak tercatat? Ditulis enggak perencanaannya? Atau Supaya apa? Berkelanjutan. harusnya ada, Bro, kan ada itu rapat-rapat apa itu gubernur seluruh Indonesia kan ada itu. Ya kalau tingkat atas ada terus. Ini kan tingkat Pengajuan bawah. ada harusnya roadmap Nah, mereka itu aku udah tahu itu. Kalau itu ada, semua Iya. terdata, itu Iya. pasti akan jalan dengan baik. Iya, iya. Tapi kalau tidak terdata, Iya. begitu hasil misalkan ketika membangun jalan tol, sudah tidak dipikirkan akibat sosialnya itu apa? Iya. Bukan akibat ekonomi dulu, akibat sosialnya apa? Iya, betul. Baru akibat ekonominya apa? Iya. Di situ. Sudah enggak sudah enggak kita amati sebelum ada tol, sesudah ada tol. Iya. Sudah enggak kita awasi? Baru kalau ketika kita ambil data. Ini ambil datanya dari kelompok yang dengan kita atau kelompok berseberangan. Kalau berseberangan salah lagi Nah, nanti. kan kita harus ambil dari dua-dua. Iya. Dari yang berseberangan ini seperti apa? Apa sih maunya mereka? Jadi kita mendapat komprehensif. Komprehensif. Nah, itu. Jadi kalau menurut Bro Ponto, harusnya kita ini pengalaman aja. Kita ini sharing, mudah-mudahan bisa dicerna sama yang lain dengan pengalaman kita di lapangan. Kira-kira menurut Bro apa ini yang harus dikerjakan sebenarnya supaya agak bagus lah ini Papua ini? Ya memanusiakan manusia kan. Memanusiakan Kalau manusia. kata ajaran dari Ratu Langit itu si Tou Timou Timoutou. Itu artinya Bro. Bagaimana memanusiakan manusia? Memanusiakan Bagaimana manusia. kita memanusiakan? Ya. Orang-orang Papua itu sebagai manusia, kita ajak dia bicara, kita Ya. tanya kalau dia tidak senang kenapa, Ya. kalau ini kita dengar. Iya, iya. Itu si Tou Timou Timoutou. Timoteo. Atau gini Betul. Bro. Kan tadi kita bicara Kalau dia angkat senjata, tanya kenapa kamu angkat senjata. Iya. Dan itu harus sabar. Iya. Kalau tidak sabar ya perang-perangan terus. Lah kalau orang Papua diajak perang, itu budayanya. budayanya. Gimana? Iya, Bro. Nah, Iya, Bro. dalam hal ini apa yang berlaku asasnya? Yang waras yang ngalah kata orang Jawa kan. Jadi ya, tapi kan kita gini, Bro. Kan itu. Kan sudah di ini sama founding father kita. Jangan ada sejengkal tanah pun yang kita istilahnya diambil orang atau pecah. Justru Ini itu. kan harus kita pererat semuanya, Bro, kan. Lah, itu kan tidak bisa terjadi tiba hari tiba akal. Iya, iya. Untuk mempertahankan sejengkal tanah pun itu kita harus membuat perencanaan bagaimana kita merancang menjaga Indonesia ini supaya jangan terpecah belah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Kan itu. Saya kan udah tertarik atau saya udah sampaikan tadi, Bro. Saya baca terakhir ini 84 triliun ya bantuan ke sana untuk otonomi daerah, otsus atau apapun itu. Nah, dari tahun 2001 sampai sekarang 22 tahun. Itu dulu waktu zaman saya baca pertama itu kira-kira 10-15 tahun yang lalu itu 10 triliunan atau 12 triliun. Uang sebanyak gitu kayaknya perlu diaudit juga itu, Bro, menurut saya, Bro, supaya tahu kita tadi kan perencanaannya Ya apa perlu. saja. Ya dari kalau seperti itu kita lihat aja. Ada dua cara kan. Iya. Cara formal yang menaudit langsung Iya. seperti itu. Informal kan kita lihat aja 10 triliun itu jadi apa sih di sana? Iya, kan ada BPK. Apakah jadi jalan? Iya. Apakah itu jadi bangunan? Iya. Apakah itu untuk bayar sekolah? Iya. Orang-orang yang kita mau bikin dia pinter? Betul, betul. Atau yang mana? Iya, iya. Itu kan bisa. Iya, betul. Nah, dari situ nanti ya kita kepublikasikan. Iya. Ini zaman sekarang kan ini begini. Kita kasih tahu ini ada terjadi korupsi di sini. Ya Iya. publikasikan. Dan maksud kita juga gini, kita Itu. mencerdaskan mereka juga, masyarakat Papua, bahwa ini loh,
kalian sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan. Sekarang apa yang terjadi di sana? Apa kemajuan di sana? Jadi kalian juga biar tahu gitu loh. Saya takut Tapi nggak nyampe di sana tapi ini. itu kita harus jujur. Hah. Apakah itu betul ke sana atau main pingpong gitu? Ting tong. Nah itu. Nah ini maksudnya. Kan itu. Nah maksud saya gini bro, supaya orang Papua ini jangan juga menyalahkan Nah, pemerintah itu justru. kita. Makanya di sini kita harus jujur. Iya iya. Jujurkah kita dalam itu apa enggak? Nah, sepertinya ini perlu Kalau kita dipublikasikan. tidak jujur, ya sama aja bohong. Ya, harus- Karena ketika kita bertanya itu, nanti dia Ya. bilang, oh, ternyata itu Ya. setengahnya balik ke Jakarta. Nah, Ah, itu. gimana? Ya, ya. Ini kayaknya mudah-mudahan podcast kita ini didengar. Ya kan? Apakah itu? Jadi kalau kita memang Ya. mau begitu, ya kita harus jujur. Ya. Betul-betul itu dilaksanakan. Nah, tapi ini masalah Papua ini. Ya. Saya pernah di Aceh. Ya. Ketika saya membandingkan Aceh, Sambil minum bro, kita, Ah, kita mari. sambil minum bro. kita ini judulnya Lisoy. Nah, ya kan? Kita cinta negara kita ini, makanya kita orang lain tidak mau berbicara Papua, kita ceritakan. Kita nggak mabuk kan, Mang? Oh enggak. Ini Ya, air ya, putih ya. nih. Ah, Bukan itu apa dia. ini? Apa itu minuman Tapi Meksiko itu? Biasanya air putih itu lebih bahaya karena kalau putih itu gin tonic. Tapi ini enggak aku. Kita cinta negara ini, Ya. bro. Oke. Makanya aku tetap menyiapkan waktu, kita buat podcast, kita suarakan, kita sosialisasi. Sekarang kita lihat. Ya. Ini masalah Papua, pertanggungjawaban pernah. gimana? Sekarang kita lihat. Ya. Saya melihat dari aturan. Sama Aturan. dengan Aceh. Ya. Undang-undang otonomi daerah. Otonomi Ot- daerah. Undang-undang Otsus untuk Papua. Ya. Dan Sama undang-undang Otsus untuk Aceh. Ya. Apa bedanya? Kita lihat. Untuk Aceh, Ya. itu sangat jelas bahwa Aceh akan melaksanakan semua bidang kecuali 6. Ya. 6 yang punya pemerintah pusat. pusat ya. Di Papua sama. Ya. Papua akan melaksanakan semua bidang Ya. kecuali 6 dan hal-hal tertentu Nah. yang akan dikeluarkan berdasarkan undang-undang. Apa itu? Nah, Hal-hal tertentu. itu yang aku tidak tahu. Itu namanya lepas kepala ekor dipegang. Iya ini. Inilah salah satu Jadi akibat. belum titik ya, masih. Belum. Inilah dari aturan. Ketika undang-undang Otsus ini saya sudah buat. Dari aturan aja ini sudah kelihatan kita tidak jujur. Ya. Karena ada pembandingan. Ya. Aceh itu jelas 6 titik. Ya. Jakarta, sisanya semua Aceh. Ya. Papua tidak. 6 Ya. Jakarta, Ya. sisanya Papua, ditambah hal khusus yang lain Ya. diatur oleh pemerintah pusat. Wah, itu kalau bahasa dewa-dewa itu kayaknya. Nah, Bahasa dewa-dewa. ini kelihatannya sepele, Oke. tapi akibatnya itu ibaratnya ular lepas kepala pegang Jadi, ekor. kurang transparan di sini ya, Nah, kurang transparan. itulah saya Oke. bilang, kalau kita mau menyelesaikanlah dengan hati. Itu yang sudah jadi di Aceh. Iya, betul. Ketika kita tulus, kita mau, Aceh ya diam sekarang. Iya. Saya bisa komplain Aceh itu. Iya. Sejak ditandatanganinya MOU Helsinki sampai hari ini tidak ada tembak-menembak antara GAM dan Betul. Papua. Eh. Papua. Dengan TNI, GAM dengan TNI. dan polisi. Enggak ada. Sejak tanda tangan MOU. Iya. Sejak mereka menerima, oke, pemerintah pusat 6 ya, Iya. sisanya saya. Oke, jalan. Aman sampai hari ini. Berarti Papua sebenarnya sudah pernah dibicarakan juga dong. Papua kan sudah ada, Otsusnya Iya, sama. makanya udah ada poin-poinnya, sudah ada. Ketika itu dibikin, saya yang membuat Iya. analisa itu. Iya. Diikuti oleh Pak Freddy Numberi. Iya. Kita kalau menyelesaikan Papua, ya ini dulu. Oke. Bagaimana kita bicara yang lain kalau ini seperti ini? Kalau gitu kita Itu. himbau pemerintah agar mempublikasikan dengan benar, kirim di Jadi media kalau memang semuanya. kita mau betul, Iya. yang benahi yang pertama itu adalah Undang-Undang Otsus. Oke. Kalau memang mau 6 di Jakarta, ya 6 Jakarta. Sisanya Papua, ya sisanya Papua. Jangan lagi ada embel-embel. Ya, tinggal Ini membuat orang Papua marah. tinggal kita kontrol saja. Tinggal kontrol. Tapi kalau taunya Kan itu. kepala pemerintah daerah juga yang rame kemarin gimana itu, Bro? Yang rame gubernur rame kemarin itu, yang mau ditangkap Singapura lah sekarang. Ya penegakan hukum yang jelas. Ya kita harus jelaskan kepada orang Papua. Ini loh kamu itu begini. Kan mereka kalau dijelaskan juga Jelas manusia bisa. dia juga kok. Iya. Tinggal bagaimana kita tapi itu tadi ketika kita menjelaskan, kita harus bersih dulu. Jujur. Harus jujur dulu. Jujur, ya. Lah kalau undang-undangnya udah nggak jujur, Oke.
Kenapa nggak jujur? Lah kenapa Aceh bisa begini, Papua bisa begitu? Emangnya Papua bukan Indonesia? Indonesia juga kan? Indonesia semuanya. Lah ya, Semuanya artinya Indonesia. kalau di sini A ya di sini A. Ya, ya, Jangan ini A, ini A minus. ya, betul. Jadi Tuh. sebenarnya poin pertama ini harus jelas, jujur. Terus Itu. kedua gini, Bro. Terus kedua begini, Bro. Kan Pak Presiden kita Pak Jokowi melalui menteri-menterinya kan akan menambah 4 provinsi lagi, tapi 3 sudah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri. Tapi tetap aja kejadian, Bro. Apa ini jadi? Ya itu Jadi tadi. sudah dirangkul, sudah semua. Karena dia kan itu ada politik, ekonomi, ada sosial, ada budayanya. Oke. Nah, politik kita kasih ya diambil. Ya. Ekonomi apa sudah? Oke. Undang-undang Otsus. Ya, belum. Jadi belum semua lengkap ya. Nah, undang-undang Otsus ini kan menyangkut Ya. menyangkut perekonomian kan? Iya, betul. Ekonomi semuanya. Nah, itu. Ya. Sosial budayanya bagaimana? Sosial budaya. Ya. Kalau budaya kita sudah lepas dia. Iya. Mau ngapain aja terserah, nggak Iya. ada masalah. Iya. Keamanan, nah itu tadi. Iya. Apakah kita berbicara ketertiban masyarakat aman dari para pelanggar hukum yang hari ini disebut KKB, ataukah ancaman dari para pemberontak bersenjata kalau istilah saya? Iya. Harus jelas. Iya. Kalau ini tidak jelas, maka kita akan berjalan dalam gelap. Begini-begini terus. Ya begini terus. Waduh, ini kalau kayak ini berat. Kasihan pemerintah kita, Bro. Tapi Dan bukan itu kasihan Ya. TNI yang ditaruh di sana Iya. tiba-tiba kepalanya kena ngek. ya, dan yang paling sedih lagi keluarganya, Bro. Nah itu Saya dia. banyak ketemu itu sama TNI Polri yang jadi TNI Polri janda, jadi semuanya. Kasihan juga. Kalau dilihat tadi sudah berapa puluh itu yang meninggal itu di sana, banyak sekali, Bro. Kasihan Jadi kita. dunia pun itu manusia. Ya. Kalau kita sampaikan dengan jelas, Ya. mereka bisa mengerti. Jadi jangan takut terhadap pelanggaran HAM sepanjang kita sudah melaksanakan aturan-aturan yang dipersyaratkan oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia itu. Ya. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak tahu bagaimana menghormati HAM dan kita main tabrak, itu masalah. Ya, padahal kan tadi Jadi jangan takut terhadap pelanggaran HAM. Ya. Tapi kita harus tahu Ya. apa saja hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Oke. Dan bagaimana cara pelanggaran itu terjadi. Ya. Kalau kita tahu itu aman. Ya. Setuju, Bro. Kan itu. Wah, pelanggaran HAM saya setuju, semua kita harus jujur setuju. Tadi Bro Itu. ada mengatakan begini kalau saya tidak salah dengar, mari kita diskusi atau kita ajak bicara atau apapun ke mereka. Nah, sebenarnya Bro, aku baca itu di tulisan-tulisan. Di KSP ada perwakilan orang Papua di sana. Di tentara ada Pangdam sekarang udah orang Papua. Di polisi ada Pangdam. Kemarin Pangdam di sana juga, Kapolda di sana orang Papua semua. Semua udah diberikan. Nah. Tapi kok tidak juga? Iya, Kan pertanyaannya itu kan sudah penyambung kepada pemerintah harusnya. tapi belum tentu apakah mereka bersambung sama orang-orang yang tidak senang itu. Jangan jadi cuma di Jakarta doang ya. Ya, bisa saja dia ini ada memang dari awal kan ada yang ikut. Oke, ikut Indonesia, ada yang tidak kan? Iya. Kalau yang ikut Indonesia ikut sini ya wajar-wajar saja. Ya. Apakah kita sudah bisa berkomunikasi dengan yang tidak Yang dari senang dulu ini? dari tahun 61 Iya. itu ya. Apakah itu? Oke. Seperti ketika saya pertama berbicara dengan sayang sudah almarhum beliau itu, Kaisepo itu ya. Victor Kaisepo. Kapal kita ada ya namanya. Ada kan nama Victor KRI Fran Kaisepo. Kaisepo. Itu ada Berarti memang orang hebat ini. Kaisepo itu. Orang hebat nih, Fran Kaisepo. Itu saya tertegun. Bapak bicara berdiri duduk sana. Saya di sini. Kapan kita bisa ketemu? Iya. Nah itu. Berarti kalau kalimat dari almarhum Fran Kaisepo ngomong seperti itu, berarti apa pemerintah kita nggak mau duduk bersama bicara? Gimana? Itu yang aku udah tahu. Apakah sekarang itu seperti apa? Itu kan di semua lini. Iya. Di lini militer kita bicara, waktu itu saya bicara, ketemu mereka. Pendidikan. Di lini, jadi jangan semua ditimpakan ini urusan militer yang nggak bisa. Iya, ini akhir-akhir ini saya baca Seakan-akan polisi TNI. polisi TNI itu adalah obat mujarab Nah. terhadap nyamuk-nyamuk itu. Lah kan kacau. Iya, betul. Polisi dan militer saat itu hanya akibat dari pekerjaan Iya, lain. dia garda terdepan kalau kacau. Ya, kalau itu. Harusnya di sini sudah dimainkan semua ya. Aduh. Jadi yang lain ini harus jalan bersama. Nah, aku nggak tahu siapa yang
Ini lagi kita melihat Aceh ya. Ya. Kalau aku di Aceh dulu kita tuh punya Des Aceh. Des Aceh. Dulu saya di ya, Polhukam ya kan ada Di Des Polhukam saya Aceh. ada dulu. Itu lalu di Des Acehnya Papua, ada Des Poso. forum komunikasi Ya. antara Aceh. Aku di sana ya. Kita Ya. di tengah kejepit. Ya. Dari Jakarta dimarahin, dari Aceh dimarahin. Nah, tapi itu ada. Jadi jembatan ini ke sini dan Ya. yang di Aceh itu dia tidak hanya berbicara kepada Republikan, bukan tapi kepada GAM juga kita bicara. Oke. Jadi ketika ini ke Jakarta itu sudah mewakili dua kubu. Ya. Nah, pertanyaannya ketika di Papua, ketika dia berbicara misalkan ke Jakarta, apakah mewakili dua kubu atau hanya satu kubu? Iya, betul. Iya kan? Betul. Beda Aceh katanya. Aceh satu, Papua banyak. Ya memang Papua banyak. Itu risiko. Ya, kita banyak kan desnya kan bisa. Lah kita perbanyak lah. Jadi jangan karena di sana banyak, lalu kita banyak kita batasin aja. Ya itu akhirnya apa? Ketika dibatasi, maka yang datang hanya terbatas kepada yes man. Yes man. Oke. Sedangkan orang-orang yang berpikiran lain tidak terakomodasi. Berarti gini bro. Kalau saya nih membuka lagi memori saya bro. Saya ingat itu waktu des itu Jo. Ada Des Aceh, Des Papua. Tahu Des Papua masih ada apa enggak sekarang? Nggak ngerti aku. Pada saat saya sebelum pensiun masih ada. Nah, mudah-mudahan kalau masih ada. Deputi 1 itu kalau saya nggak salah itu. Yang ini kita Deputi Pertahanan Negara selalu ikut terlibat di situ. Nah, harusnya bila mana ada sesuatu di Papua harusnya Menko Polhukam harus ambil bicara harusnya bro ya. Ya sudah pasti Menko Polhukam itu kan tempat sampah. Keranjang sampah. Ya itu resiko. Zaman saya dibilang pokoknya itu tempat keranjang sampah. Semua masalah di situ tuh. Nah, makanya itu harus diperkuat. Betul. Ya. Seperti Aceh ini, Aceh ada siapa? Di Papua ini ada siapa yang bisa mengakomodasikan semua dari orang-orang itu? Ketika dia bicara ya didengerin. Baru disampaikan ini begini. Ya enggak ada salahnya kita maju 3 langkah, mundur 2 langkah kan? Betul. Tidak bisa kita maju terus pantang mundur. Benar. Jadi kita lakukan di Aceh kan maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Maju 3 langkah lagi, mundur 2 langkah. Tidak bisa maju terus pantang mundur. Kacau itu. Itu ada salah satu profesi, tapi saya nggak mau nyebut profesi. Nanti diserang orang lagi. Itu. Jadi memang, maju tak gentar membela. Jadi ini seni. Iya, seni ya. Seni. Nah, bagaimana pengalaman ke waktu di Aceh? Makanya aku melihat Papua. Bedanya memang di Aceh hanya satu kelompok, GAM. Papua banyak. Ya. Lalu dengan siapa? Ya dengan semua walaupun banyak. Itu risiko. Atau mungkin gini juga. Kalau di Aceh itu kan mungkin gampang atau bukan gampang. Agak mudah diselesaikan dengan Helsinki. Tapi di sini mungkin karena banyaknya madu ini kali. Justru akhirnya jangan-jangan ada grand design. Nah, untuk masyarakat ini kita kan nggak tahu. Justru itulah. Karena saya baca juga di ini ada penyeludupan senjata. Oke. Sekarang bicara senjata itu. Yang kemarin dari Filipina atau dari mana itu? Sekarang kita bandingkan dengan Aceh ya. Yep. Aceh waktu awal-awal aku merancang MOU, aku tanya Asintel Aceh, berapa GAM itu sebenarnya? 400 dia bilang. Begitu kita ke Helsinki, Pak Irwandi Yusuf bilang saya punya 714. Pak Bambang Darmono langsung saut. Oke, 700 itu di luar dari rakitan ya. Irwandi bilang, yes sir. Jadi 700 itu semua pabrikan. Apa yang terjadi? Ketika penyerahan senjata, selain 700 yang fabrikan, dia serahkan total 1018. Gitu banyak. Selisih kan banyak. Lalu kita bilang apa? Kita tidak ada jalan, hanya bisa terkagum-kagum menerima. Kok banyak ya? Nah, ini apa? Aceh. Ini Aceh. Ini laut semua. 1018. Papua. Ini Papua. Sebelahnya Papua Nugini kayak begini. Mudah mana senjata itu masuk? Dari Papua. Nah, sudah. Perbatasan darat ya. Ini perbatasan darat hutan yang kita tidak kuasai. Ditambah lagi di sebelah sini, di sebelahnya PNJ, ada yang namanya Flamboyan. Kepulauan Flamboyan itu nggak salah. Flamboyan Christmas. Bukan, Christmas di selatan. Di selatan, yang di utaranya. Agak di utara, Flamboyan. Oke. Nah,
Kan dia tuh ada pemberontakan kan di Iya. sana. Jangan-jangan mengalir itu. Nah, dari sini ini Iya. itu yang mau saya bilang. Iya. Dari sini ini bisa mengalir ke sini. Masuklah dia. Jadi kalau melihat tadi Nggak heran iya, juga ya? nggak heran. Oke. Nggak heran karena dari ada pulau-pulau yang bergejolak itu Iya. senjatanya dia sudah merdeka kalau nggak salah itu sekarang. Iya. Saya udah nggak ikuti, tapi saya cuma tahu di situ ada pemberontakan. Iya. Nah, senjata ini bisa mengalir lewat PNJ Iya. dan lebih mudah masuk ke daripada di Aceh. Iya, laut Lah, kan. Aceh itu laut Ada patroli di angkatan sini. laut, polisi semua di situ. Itu kan. aja 1018 dan banyak dari Thailand, dari Myanmar, itu banyak itu nomor-nomornya. Itu Iya. apalagi Papua. Iya. Jadi kalau bicara senjata ya tidak heran. Dan sekarang gini, Itu. saya kadang-kadang agak bingung gini, Bro. Logistiknya, apakah itu GPK atau itu apapun judulnya itu yang kita berikan itu, kok nggak habis-habis itu loh. Ini kan tanda tanya besar ini. Nah, Nggak itu habis-habis. tadi penyeberangannya dia dari PNJ ke sini kan gampang sekali. Ya, berarti kan ada penyandang dananya dong. Ya bisa Iya. saja. Ya Ya. namanya begitu. Kalau kita lihat kan memang orang-orang yang ada di situ kan bukan orang-orang terbelakang. Ada orang-orang pinter. Ya. Ada yang kaum intelektual kan ada. Makanya mereka itu menggugat referendum ini Ya. karena referendum ini dihasilkan oleh tata cara Indonesia. Katanya judulnya kan tata cara Indonesia berdasarkan perwakilan. Perwakilan, betul. Sedangkan tata cara dunia katanya itulah adalah one man one Harus vote. lengkap. Harus lengkap. Ini kalau saya nggak salah baca itu dua, Nah, itu hanya dua kelompok yang itu ada John Salford punya, ada Ya. buku. Ya. Itu John Salford menulis. Ya. Mereka mengkomplain mengapa saat itu yang digunakan itu adalah Ya. perwakilan. Oke. Nah, tapi PBB waktu bilang perwakilan itu adalah tata cara Indonesia. Iya, iya, iya. Lah sekarang dia bilang nggak cocok lah perwakilan, harus one man one vote. Ya, tapi kan itu berlaku dulu, Bro kan. Jadi Nah. harusnya itu Itu dulu Ya. makanya. kan nggak bisa dianulir sekarang dong. Ya itu tergantung lagi. Tergantung lagi. Berarti kalau gitu Menlu kita ini harus Yang jelas kan lobby-lobby juga dong. yang jelas mereka punya alasan Ya. untuk menggugat ini. Ya. Nah, apakah nanti ini logik atau tidak? Ya tergantung Dewan Ya. Majelis Umum PBB menilai. Itulah yang saya bilang. Jangan ada kesalahan di sana. Itu yang bilang Nah, bahwa nasib Papua ini tergantung Majelis Umum PBB. dengan bila mana ada Mau sesuatu menerima enggak komplain-komplain ini? Selama komplain ini hanya begitu, tidak ada sesuatu yang membuat Iya. mereka bisa bersatu untuk Indonesia ternyata nggak bisa urus ini Papua, mari kita urus sama-sama. Ya. Ya, dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, Kita jangan ada pelanggaran. Yang itu kan perkiraan kita Perkiraan, yang ya. paling jelek apalah. Kan apa lagi bagi sekarang? Iya, iya. Selama hak asasinya di sana itu dipenuhi, Ya. asasi manusia, karena asasi itu mulai ICCPR, intelektual, hak intelektual, hak politik, hak ekonomi, hak Ya, sosial jangan budaya, itu udah boleh diganggu. Karena itu termasuk adalah hak-hak yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Iya, 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 betul. Setuju. Nah, setuju, Bro, itu. setuju, Bro. Jadi kita harus menanganinya dengan baik ini, Bro ya. Jadi dan yang penting dalam menangani Papua jangan lupa, Papua itu selalu dilihat dari kacamata internasional. Internasional. Betul. Nah itu, Betul. jangan melihat kacamata Indonesia. Iya, iya. Kita melihat ini internasional yang melihat Papua. Ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana internasional kalau melihat Papua. Ya. Nah, bagaimana dalam law enforcement-nya, bagaimana dalam military operation-nya, Ya. seperti apa aturan-aturan internasional itu penuhi. Ya. Kalau kita melaksanakan military operation melanggar aturan-aturan yang diatur oleh hukum internasional, Siap-siaplah kita. itu dia. Atau kalau kita coba membandingkan dikit, kan kita masih aktif dengan Timur akhirnya lepas. Bagaimana menurut Bro? Ya itu referendum itu kalau saya itu kan katakan. referendum. Iya, sah itu berarti ya. Itu sah, Oke. itu referendum. Itu yang gentleman gitu ya. Beda antara Timur dengan Papua. Ya. Karena Papua referendum itu sudah lewat. Ya. Timur baru sekarang Baru, referendum. ya, Nah, betul, jadi dia betul. referendum ya memang
Nah, kita fair, kita fair. Ya. Referendum dia pilih, ya sudah. Iya, iya, iya. Bukan kita kalah, memang begitulah jalan Itulah ceritanya. Aturan internasional. Itu aturan nasional. Oke. Nah, Papua bagaimana? Papua sudah tahun 61. tahun 61 melakukan referendum itu sudah. Oh, harusnya mereka Nah, bedanya tim-tim itu melaksanakan dengan tata cara internasional, one man, one vote. ya. Sedangkan Papua melaksanakan dengan tata cara Indonesia, perwakilan. Wow, ini seru ini Nah, kan itu. Ya, mudah-mudahan ahli-ahli hukum Nah, kita sekarang mengetahui ini semua, Bro. Ya? Ahli hukum sudah tahu semua itu. Ya. Yang menjadi hebat apapun ahli hukum. Ya. Tapi kalau di lapangan ini masih saja begini, nggak ada manfaat itu. Ya. Ahli hukum hanya menyampaikan, ya. Kalau begini nanti hasilnya begitu ya. Ya. Nah, sehingga apa ini artinya? Ya. Bukan membuat pasukan di lapangan itu takut, bukan. Ya. Untuk dia pede, maka dia harus tahu. Kalau kita di Angkatan Laut, apa coba yang penting? Ya. Posisi kan? Posisi, betul. Ketika tanya, mana posisi? Sini. Ya, sini. Kok tahu di situ? Duga. Ya, posisi duga. Posisi duga saja itu sah. Iya, betul. Artinya apa? Pentingnya posisi. Ya. Jadi ketika kita mau bertempur, posisi saya ini dalam apa? Ya. Law enforcement kah? Iya. Atau military operation? Iya, iya, iya. Betul, betul. Jangan digabung. LGBT kalau gabung. Kemarin saya baca waktu apa itu si pilot Susi Air lah ya, memang bukan rahasia. Pangdam itu. Nah, itu kan tim itu ada ke sana. Jadi Satgas kok itu ada TNI-nya, ada polisinya. Nah, itulah yang bilang. Pangdam sendiri ketika berbicara, ya. Ini dalam rangka operasi penegakan hukum. Nah. Lah bagaimana Pangdam kok bicara penegakan hukum? Harusnya Kapolda ya. Harusnya Polda. Pangdam atau Danrem itu, aku lupa itu. Iya. Ya kalau itu Danrem, ya itu harusnya apa di bawah Danrem itu? Di bawah Danrem, Dandim. Bukan Danrem sama polisi itu apa? Kapolres. Nggak tahu lah. Kapolres. Ya harusnya kalau bicara penegakan hukum, ya. Itu adalah domain polisi. Iya, iya. Jangan sampai militer bicara penegakan hukum. Salah terus. Ya celaka ada kalian penegakan hukum, iya mana? Pomal kan penegakan hukum. Iya. Celaka lagi. Ya, undang-undangnya tidak begitu. Undang-undangnya kita itu baca pasal 7 ayat 2. Ya, betul. Operasi militer. Ya. Perang dan operasi militer. Selain perang. Apapun judulnya, operasi militer. Ya. Military operation. War. Military operation. Other than war. Apa salah satunya? Mengatasi pemberontakan bersenjata. Ya. Itu masuk dalam apa? Military operation. Tapi itu jarang dipraktekkan sih. Jarang dipraktekkan. Susah mau bilang. Ini kritik. Padahal itu di undang-undang itu jelas itu kan. Jadi ini unek-unek kritik untuk TNI ya. Ya. Ini untuk perbaikan. Ya. Sejak Undang-Undang 34 2004 berlaku. Ya. Seharusnya undang-undang ini dipelajari mulai dari Akmil, AAL, sampai Sesko TNI. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Apakah itu dilakukan sekarang? Enggak. Tidak. Sehingga kita itu tidak pernah tahu. Lah ini ada undang-undang kok tidak tahu? Angkatan Laut contohnya. Ya. Contoh Angkatan Laut. Angkatan Laut itu ada namanya Gus Kamlah. Ya. Sampai hari ini. Ya. Dia tahu dari mana kata Kamlah ini. Ini dari Undang-Undang nomor 20 tahun 82. Ya. Istilah Kamlah. Ya. Sekarang undang-undang ini udah dicabut. Ya. Diganti Undang-Undang 34 2004. Ya. Pasal 9 huruf B itu menyatakan tugas Angkatan Laut A. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut. B. Menegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Ya. Apa judulnya? Menegakkan hukum. Ya. Apakah masih ada Kamlah? Ya. Jadi satuan itu apa? Satuan Gakum lah. Ya. Penegakan hukum di laut. Ya. Itulah bunyi undang-undang. Tapi kita masih menggunakan keamanan laut. Harusnya meref dari undang-undang itu. Undang-undang 34. Ya. Ini undang-undang nomor 20 tahun 82. Itu undang-undang yang lama. Iya.
keamanan laut itu. Jadi istilah-istilah keamanan laut itu istilah Undang-Undang Nomor 282 yang udah dicabut. Iya. Yang ada sekarang itu penegakan hukum. Menegakkan hukum Iya. di wilayah laut yurisdiksi nasional. Iya, betul. Yang satu tugas akan laut, melaksanakan tugas TNI Matra Laut. Apa tugas TNI Matra Laut? Itulah ada tempur, melaksanakan operasi militer di wilayah. Oke, jadi Itu. jadi kalau kita kembali kepada Papua tadi yang kita bicarakan, bagusnya bagaimana, Bro? Menurut pengalaman Nah, Bro. Jadi Supaya ketika kita jangan, saya gini, Oke. pertama supaya jangan ditarik itu referendum oleh PBB. Yang kedua supaya masyarakat kita ini, contohnya TNI, Polri dan masyarakat di sana jangan banyak yang lagi yang mati. Apa? Jadi kalau saya, Ya. yang pertama di tingkat pemerintahan tingkat tinggi itu, high level, high level, lihatlah itu undang-undang otonomi khusus itu yang benar. undang-undang, oke. Karena ini adalah sumber permasalahan yang muncul di lapangan. Itu high level. High level, oke. Kalau yang low level, Ya. laksanakan ya itu operasi untuk talking-talking tadi. Ya. Apakah kita sebut penggalangan? Penggalangan, Ilmu apa intelijen pun. bilang penggalangan. Ya. Ilmu lain bilang terserahlah. Ya. Tapi laksanakanlah itu untuk apa? Memenangkan Ya. hati Ya. dari kita, membuat orang Papua itu nyaman di Indonesia. Ya. Dengan apa? Ya kita ajak bicara Ya, betul, setuju. Bro. supaya dia tahu. Ya. Itu. Lalu kepada para pelanggar itu tegas. Ya. Kalau dia kriminal, sikat kriminal. Kalau dia pemberontak, sikat itu pemberontak. Ya. Kepastian, ketegasan. Ya. Kalau tidak ada itu, orang Papua akan ketakutan. Aduh, ini datang ini, kita mau kemana ini? Mau apa ini? Iya, iya, iya. Nah, kan itu. Jadi ketika mereka, kalau ada pemberontak, ada TNI. Kalau ada kriminal, ada polisi. Kalau dua-dua ada Pak Tompul bicara-bicara, ngomong-ngomong. Nah, kan gitu. Jadi TNI kita nggak bisa disalahin PBB, polisi kita tidak disalahin semua ya, Bro ya. Karena mereka sudah Sesuai dengan on aturan. track. Ya, on track, betul, Bro ya. sesuai aturan. Iya, iya. Nah, itu. Kalau dia sudah sesuai aturan, jangan takut, aman. Yang masalah itu kalau kita tidak tahu. Ya nggak tahu jadinya babaliut semua. Nah, itu dia. Iya, Bro. Setuju. Itulah yang harus kita lakukan Setuju, sekarang. Bro, setuju. Terus ada satu gini, Bro. Kalau saya tidak salah baca, itu bahwa pemekaran dari Papua itu menjadi 4 provinsi atau ya 4 provinsi, bukan 4 provinsi, ada provinsi baru itu permintaan mereka loh, Bro. Iya, itu hak politik. Pemerintah- Nggak ada masalah. Pemerintah sudah sambut dengan baik. Iya. Nah, tapi tetap aja Tapi kejadian. itu kan hak politik baru. Nah, Jangan lupa ada politik, ekonomi, sosial, budaya. berarti gini, kalau saya lihat gini, yang tingkat high level tadi oke. Ya Tapi justru yang di bawah grassroots justru ini, itu kan harus ditangani semua. iya kan, permintaan udah disetujui Iya, semuanya. justru itu yang harus dipetakan. Jadi petanya itu bukan hitam putih merah. Iya, iya. Harus jelas. Iya. Di sini itu apa? Pelanggar kriminal. Di sini itu apa? Jelas empiriknya supaya itu kalau empiriknya jelas, senjatanya akan jelas, tata caranya itu akan jelas. Dan TNI-nya juga Dan- nggak ragu-ragu ya, Bro. Tidak ragu-ragu Alatnya lagi itu ya. cuma 2. Iya. Alat cuma 2. Ya. Menyelesaikan masalah lapangan itu. Kita akan berbicara military operation atau Ya. law enforcement. Ya. Jangan sampai gabung-gabung jadi gado-gado. Ini LGBT masalah jadi- LGBT jadinya. Jadi kalau memang law, mari Iya, polisi main. silakan polisi. Kalau memang ini TNI main Nah, gitu, Bro. Ya, biar jelas Jangan ya. hanya karena integrasi, kita operasi bersama, lalu kita laksanakan operasi gado-gado. Ya, Nggak bisa begitu. ya. Dan di sisi lain, kementerian yang mempunyai fungsinya di daerah-daerah, katakanlah tanda petik daerah Ya, tinggal itu lain lagi. dan daerah lain, semua bekerja Silakan. dong, semua sama-sama. Tapi Nyaman itu dan tadi, damai. mereka akan bisa bekerja dengan baik kalau aturan perundangannya itu jelas. Iya, iya. Iya. Mana hak Papua, mana hak kita. Jangan tiba-tiba ada ini ditarik ke Jakarta lagi. Nah, ini. Oke, oke. Tapi Itu. saya yakin, saya percaya mudah-mudahan kita lihat ada Ya. perubahan-perubahan di Papua Mudah- ini kita kan. kan ini hanya nama action talk only. Only. Apa yang kita bisa lakukan? Kita Kita hanya bisa Ya. berbicara ini, Ya. menyampaikan pengalaman yang pernah kita lakukan selama dinas. Kita Ya. sampaikan ini yang kita tahu, Ya. dengan harapan ini bisa Ya, sedikit menjadi lah. sedikit pedoman Ya, bagi pedoman. para pengambil keputusan, adik-adik yang ada sekarang sedang
memegang dan kekuasaan, sebagainya. ya silakan. Ya. Karena pengalaman orang itu tidak perlu dijalani sendiri, Ya. tapi perlu diketahui Ya. untuk menjadi pedoman. Ya. Kan itu aja. Betul. Terus Itu. dari Bro Ponto sebagai Kabais, kira-kira Papua kita ini ke depan 2045 bisa damai dengan Indonesia? Karena Presiden kita mengatakan tahun 2045 kita akan menjadi negara 10 besar atau 5 besar ekonomi di dunia. Tapi kalau masih ada situasi masalah-masalah provinsi kayak begini, gimana menurut Bro? Apakah bisa kita damaikan ini semua, Bro? Itu Atau ada, apa kiatnya lah? ada dalam ilmu intelijen. Gimana, Bro? Hari ini Ya. itu adalah akibat dari masa lalu. Akibat masa lalu, oke. Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Hari ini, berarti kita yang menentukan ini sekarang. Ya, Oke. jadi 2045 Yap. tergantung mulai hari ini apa yang kita lakukan. Ya. Siapa yang menabur, Dia yang siapa menuai. yang akan menuai. Iya. Apabila hari ini kita menabur angin, Iya. jangan salahkan 2045 kita akan menabur badai. Ada yang dapat kita. Nah, itu saja. Ya, tapi saya lihat nih, Hmm. Bro, sudah banyak program-program pemerintah. Mudah-mudahan ini dikawal ketat dengan kejujuran ya, Bro ya. Program banyak. Iya. Apakah ini jujur Iya. atau tidak? Iya. Jangan sampai kita bilang kita mau bangun mobil. Iya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan? Kita hanya bikin ban Iya. sendiri. Kita bikin pintu. Iya. Tapi kita sudah bilang mobil sudah jadi, padahal hanya pintunya doang. Iya, betul. Setuju, Ini Bro. lubangnya doang. Ini akinya. Tapi kita bilang kita lagi bangun mobil ini. Baru ban mobil. Padahal baru ban mobil. Belum mobil secara Iya, keseluruhan. iya, betul. Ini yang banyak di kita. Kita sudah komplain. Kita Membangun mobil. membangun Papua, tapi Nah, kita bangun Papua, tapi sebenarnya belum. belum ya, Bro ya. Oke. Ya, tadi kita bangun mobil, tapi baru bannya kita bikin, baru setirnya. Iya. Tidak terintegrasi secara keseluruhan. Oke. Inilah. Oke, Bro, saya senang Yes. sekali, Bro. Kita bisa bicara-bicara gini karena ya aku jujur, Bro, saya buat begini kan kita malah sebenarnya kan habis waktu kita semuanya, tapi Ya, kita itulah. senang karena kita ini merasa merah putih di dadaku, betul nggak, Bro ya? Ya itulah, saya bilang kan kalau old soldier never die. Never die. Dia always apa? Only fade away. Only fade away. Itu Istirahat dah. sebentar deh. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Inggris ya. Tapi kalau bahasa Sansekertanya di intelijen kita itu Ya. tanhana bakti pupus. Terus. Bro, terima kasih, Bro. Itulah. Saya ya. yakin, saya percaya menteri-menteri kita hebat membantu presiden. Oh ya pastilah. Mudah-mudahan mereka dengar apa yang kita bicarakan. Ini hanya sekedar Informasi, sharing kita lah, Ya. persembahan kita yang sedikit, pengalaman kita yang lalu yang sedikit, Ya. yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sedang mengemudikan kapal yang bernama NKRI. saat ini. NKRI. Terima kasih, Bro. Oke. Nanti kita buat lagi, Bro. Ini, Bro, ini Terima kan kasih. kalau kita lihat geografi kita, aku kepingin lihat itu loh, poros maritim Indonesia Ya, dulu. ya. Next kita buat lagi, Bro. Oke. Poros maritim Indonesia, dan terima kasih, Bro. Saya undang datang. Mudah-mudahan Papua kita ini bisa kita buat damai, sejuk di sana sehingga negara kita ini utuh, tidak ada provinsi yang hilang.